welcome back di channel ini. Nah, apakah Bangkit Academy itu worth it? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kalian bisa untuk like video ini, subscribe dan share. Nah, supaya kita lebih gak ketinggalan untuk video-video lanjutannya lah. Kita langsung subcus gitu kan. Jadi apa itu? Ya, jadi kita sedikit info dulu ya. Di sini saya tidak di endorse atau diafiliasi dengan Bangkit Academy. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun, di sini pure untuk sharing pengalaman aja gitu kan ya. Nah, lanjut next. Nah, jadi apa itu Bangkit Academy? Yaitu Bangkit Academy itu adalah program yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dirancang khusus oleh Google serta didukung oleh Goto, Traveloka yang memiliki dampak masif terhadap calon talenta digital di Indonesia. Nah, di sini saya mengambil pengertian dari website Decoding ya. Jadi mitra yang paling menurut saya untuk Goto, untuk apa ya? Mitra yang paling banyak ambil peran dalam Bangkit ini tuh adalah Decoding dan Coursera. Nah, apa itu nanti kita bahas ya. Nah, kita next. Nah, di sini ada 3 path yang bisa kalian ambil ya. Machine learning itu kalian pakai program Python dan TensorFlow. Kalau kalian tahu AI, ChatGPT itu adalah produk dari machine learning ini sendiri. Lalu ada mobile development atau mobile programming, yaitu berkutat pada pengembangan aplikasi mobile. Itu bahasa yang digunakan itu adalah Java atau Kotlin. Kalian bisa pilih salah satu, nggak bisa keduanya ya. Dan itu menggunakan Android Studio. Nah, jadi aplikasi yang kalian pakai misal mungkin beberapa lah ya, contoh mungkin alat pemutar musik, atau nanti bisa lihat PDF, nah atau mungkin bisa searching. Nah, itu kan dari mobile, kalau aplikasi yang mobile itu. Nah, kalian buatnya di sini. Nah, ini berkhusus untuk OS-nya Android ya, bukan iOS, bukan Android dan iOS. Jadi khusus untuk Android saja. Nah, cloud itu menggunakan Google Cloud gitu, Google Cloud. Nah, dan kebanyakan sih yang menggunakan Google Cloud ya, karena mitranya tadi Google. Jadi menggunakan Google Cloud Platform GCP. Nah, kita next. Jadi apa aja yang kita nanti akan ibaratnya runtutan kegiatannya ya. Yang paling sering adalah self-paced learning, yaitu menggunakan platform Decoding Coursera sebagai platform utama. Jadi ini tergantung dari kalian path-nya ya. Kalau path-nya itu machine learning, itu kebanyakan pakainya Coursera. Tapi kalau mobile, itu kebanyakan pakai platformnya Decoding. Nah, nanti ada deadline yang kalian nanti harus kumpulkan sertifikatnya gitu. Telat boleh, tapi itu nanti akan mempengaruhi penilaian dan segala macam. Dan wajib selesai ya. Karena apa? Karena rugi kalau kalian nggak nyelesain sebenarnya. Lalu ada ILT session. Jadi ibaratnya kalian ikut webinar gitu ya. Ibaratnya gampangnya itu ikut webinar bahasanya. Tapi ada 2 jenis. Soft skill yang membahas karakter kayak harus jadi yang baik, mindsetnya bagaimana, lalu kita harus berpusat seperti apa, dengan orang lain bagaimana, itu adalah soft skill. Dan yang terakhir adalah tech. Jadi membahas path yang kalian ambil. Contoh, kalau kalian mengambil machine learning ya nanti berkutat. Oh, machine learning di bab ini misal kan ada timelinenya tuh nanti. Nanti mengenai apa nanti akan dibahas dengan narasumber, kedua-duanya itu narasumber yang menurut saya juga pas di bidangnya dan punya pengalaman di bidang itu. Kadang ngambilnya yang S3, kadang yang S2, atau yang punya pengalaman lebih kompeten lah. Jadi benar-benar sesuai kalau kalian memahami dan lebih enak lah gitu. Nah, ini wajib datang dan wajib on cam minimal 1 jam atau berapa gitu ya. Dan ada quiz di akhir sebagai bentuk mungkin kalian memperhatikan atau enggak ya menurut saya. Lalu ada weekly consultation. Nah, ini semacam ya ibaratnya temu kayak kumpul bareng lah dengan teman sekelompok gitu ya, ibaratnya kayak gitu ya. Ini online, wajib on cam juga. Nah, ibaratnya kalian menanyakan progres, kendala dan berbagai macam pertanyaan terkait Bangkit program ini ya. Nah, yang perlu digarisbawahi, ILT session dan weekly consultation ini itu seminggu sekali. Jadi dalam seminggu itu kalian ada 2 kegiatan pasti, weekly consultation dan ILT session. Ini wajib datang, tapi kalau weekly consult mereka berdua bisa reschedule. Tapi kalau weekly consultation ini bentuknya one on one ya. Jadi nanti kalau kalian nggak kumpul bareng sama temen, nanti kumpul sama mentornya sendiri untuk dikasih tahu informasi yang terjadi selama seminggu ke depan atau yang telah terjadi gitu kan. Kalau ILT session ya kalian bebas reschedule, tapi tetap nanti akan ya ibaratnya wajib datang lah ya. Kalau nggak nanti rugi. Ada 2, kalau nggak salah kalian bisa bikin abstrak kalau misal nggak datang atau nanti reschedule.
Kalau menurut saya sih mending reschedule ya daripada abstrak, karena abstrak itu ibaratnya kalian membuat resume itu ada batasnya. Dan sekali lagi lebih enak ngelihat langsung orangnya dan bisa tanya gitu kan. Jadilah aktif gitu. Lalu yang terakhir, ini di akhir-akhir banget, itu capstone project. Kalian nanti akan dikelompokkan random dengan pet yang lain. Jadi misal kalian machine learning nanti juga dapat mobile sama nanti cloud gitu kan, dan vice versa gitu, dan kebalikannya. Atau kalian bisa memilih kelompok sendiri, misal dengan universitas yang sama itu pun ada batasnya, jadi maksimal tuh 2 atau berapa gitu dari universitas yang sama. Nah itu lebih enaknya seperti itu ya, kalian menambah jejaring relasi dan segala macamnya. Walaupun Indian relasi yang saya dapatkan itu udah gak pernah kontakan lagi gitu, tapi setidaknya dapat mindset dari mereka kan, kayak wow, ternyata begini loh cara kampus lain bekerja gitu, begini loh cara orang lain, ternyata gak cuma di sini doang caranya mikir gitu. Nah lebih enak gitu. Nah ini perlu mengerjakan sebuah project yang dipilih sendiri atau dibuat sendiri. Apa bedanya? Kalau dipilih sendiri itu ibaratnya ada mitra yang bekerja dengan Bangkit ini yang punya masalah gitu. Nah kalian nanti mengajukan proposal, nanti kalian kalau beruntung kalian bisa magang di sana atau dalam tanda kutip mengerjakan project yang ada di sana lah ya. Nah kalau gagal gimana? Kalian bisa buat sendiri nih project. Nah kalau project saya itu dulu deteksi tanaman, saya kan dulu petnya machine learning ya. Nah itu deteksi tanaman. Jadi saya yang kalau kalian lihat kamera gitu nge-scan, tiba-tiba kalian tahu kalau oh ini tanaman apa, penyakitnya apa. Nah itu saya yang buat machine learningnya. Jadi deteksinya gitu ya, deteksinya otaknya ibaratnya. Itu wajib aktif untuk mengikuti dan menyelesaikan untuk capstone project ini. Nah kita kembali lagi ya. Di sini ibaratnya mesin, kalau nanti tadi capstone project ya, tadi machine learning itu ibarat otaknya. Nah mobile itu ibarat tubuhnya dan cloud itu ibarat sarafnya. Jadi mereka bertiga itu perlu bekerja sama ya. Jadi machine learning itu kan otaknya. Jadi kalau kalian nge-scan kamera kan berarti kan ngeliat butuh mobile. Nah terus kan dari kamera itu gambarnya kan harus disalurkan ke otak untuk diolah kan. Oh ini apa gitu. Nah penghubung antara mobile dan machine learning ini harus pakai cloud gitu. Nah jadinya mereka bertiga harus bekerja sama. Nah next, apakah worth it? Ini yang kita tunggu-tunggu kan. Setelah tadi tahu apa ibaratnya definisi apa aja yang mereka kerjakan, apakah worth it itu? Nah kita bedah berdasarkan case yang ada gitu kan. Yang pertama, nggak ada background IT. Ini penting. Nanti kalian bisa gabungkan dengan beberapa case-case yang ada lah ya. Kalian bisa dapat bayangan lah minimal. Nah kita next, sangat worth it. Kenapa gitu kan? Ya yang pertama jelas menambah wawasan gitu. Karena kalau kalian belajar hal yang sama, ya kalau menurut saya sih lebih enak jadi generalis ya. Kalian mungkin di waktu luang kalian bisa mungkin karena masa depan gak ada yang tahu ya, tiba-tiba kalian mungkin jadi AI spesialis, AI engineer kan bisa aja gitu kan misal. Nah itu juga kalian punya kesempatan untuk ganti dan switch karir. Maaf lagi batuk. Nah path yang menurut saya sarankan gitu kan, itu machine learning atau cloud. Kenapa? Machine learning itu ada kodenya kan, saya nggak punya kemampuan ngoding gitu kan. Nah jangan khawatir, karena machine learning ini model, karena saya machine learning ya, jadi saya tahu itu modelnya itu dibimbing. Jadi kayak ibaratnya ada kodenya, kalian memperhatikan gitu kan dari video, cuplikan video, terus nanti akan apa ya, ibaratnya nanti tinggal melengkapi gitu, dibimbing pelan-pelan, melengkapi gitu kan. Nah kalau cloud itu ada petunjuk yang menurut saya kalau berdasarkan teman saya tuh lengkap gitu. Kalau saya ngeliat juga lengkap gitu. Nah jadi cukup worth it gitu kan. Walau agak susah kalau cloud, tapi kalau machine learning menurut saya agak gampang, karena ya ibaratnya kalau kalian nggak bisa, kalian bisa nonton videonya lagi. Kalau cloud ini menurut saya agak sedikit susah, tapi kalau kalian menurut suka tantangan, cloud aja. Nah daripada machine learning gitu. Nah itu lalu ada dua nih, ada background IT tapi nggak bisa ngoding, itu ada juga kan. Jadi ada beberapa orang yang backgroundku IT tapi aku nggak bisa ngoding. Nah apakah tetap worth it gitu? Jawabannya jelas sama, tetap worth it. Nah karena apa? Kalau saya sendiri dulu juga nggak bisa ngoding, ya ibaratnya ngoding bisa lah dikit-dikit. Itu selain menambah wawasan tuh juga mudah untuk digunakan di kehidupan perkuliahan ya, sangat membantu jujur. Karena ada beberapa mata kuliah yang align atau sesuai dengan Bangkit itu, jadi wah gampang nih gitu kan. Jadi ya gampang lah dapat A gitu kan. Tetap pet yang saya sarankan kalau nggak punya kemampuan ngoding itu machine learning atau cloud. Kenapa gitu kan? Why?
Karena ketika saya ngelihat akunnya teman saya gitu kan yang ikut Bangkit Mobile, itu pure ngoding dan kalau kalian nggak punya waktu luang, spare time yang cukup panjang untuk troubleshooting masalah gitu, kalian akan sedikit jenuh gitu, karena kan error terus ya kan. Gimana kalau ChatGPT gitu? ChatGPT awal-awal pasti akan membantu, tapi nanti di akhir itu ChatGPT gak akan membantu sebanyak kalian dapatkan di pembelajaran self-paced learning tadi. Jadi perlu diperhatikan bahwasanya ChatGPT jangan dipakai dulu, karena ibaratnya kalian nggak bisa hitung-hitungan tapi kok udah pakai kalkulator. Besok kalau ujian nggak boleh pakai kalkulator gimana? Nah kan gitu kan pemikirannya. Nah, next ada background IT dan bisa ngoding gitu. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kalau bisa ngoding berarti saya sarankan semua pet. Nah, masih sama bisa digunakan di kehidupan perkuliahan, dan plusnya mungkin bisa digunakan untuk freelance ya kan, mungkin selama kuliah gitu. Semua pet. Nah, ini perlu digarisbawahi kalau kalian perlu punya spare time yang cukup panjang gitu. Kalau yang Android. Nah, di sini menurut saya yang perlu diperbaiki itu dari decoding platformnya. Itu mereka menyediakan ya satu sisi ya, itu menyediakan contohnya langsung gitu. Nah, akan tetapi ada kekurangan di mana kalau contohnya langsung tuh tiba-tiba kita langsung loncatkan harus buat ini gitu. Nah, padahal dasar-dasarnya itu belum ada gitu. Jadi menurut saya yang lebih baik, karena itu kalau saya menyarankan untuk mobile ini harus udah ada dasarnya lah, minimal coding tuh udah hafal. Kalau untuk logik dasarnya kan semua bahasa sama ya. Nah, kayak gitu sih. Nah, jadi kalau belum dapat logik awalnya untuk langsung terjun ke mobile ini agak sedikit ngos-ngosan ya, perlu adaptasi yang lebih lah. Nah, mungkin seperti itu sih untuk platformnya ya yang saya rasakan gitu. Nah, case 4 itu ibaratnya kalian mau ikut tapi sibuk berorganisasi dan banyak acaranya gitu. Jawabannya tidak disarankan. Nah, dengan harapan gitu kan. Kenapa gitu? Syaratnya apa dulu itu? Yaitu tidak bisa mengatur waktu, ya berarti jangan ikut aja. Kenapa? Karena nanti akan, tadi udah disebutkan ada 2, yang pertama adalah weekly consultation dan ILT, itu jadwalnya itu kadang tetap ya. Jadi kalau kalian dapat Senin, ya ibaratnya rapat organisasi lah ya kalau kalian mau ngomong kan, kalau Senin terus gitu kan. Nah, itu sama ILT juga gitu. Kalau Senin Selasa jam segitu ya jam segitu terus, kebanyakan gitu kan. Kebanyakan, nggak selalu tentu gitu. Kalian memang bisa reschedule gitu kan. Tapi sampai kapan gitu kan. Nah, belum lagi nanti kalian kalau organisasi dan segala macam kan kadang ada faktor dadakan kan. Ganti besok gitu. Hari ini udah reschedule, tiba-tiba ganti besok rapatnya karena pada nggak bisa. Padahal kalian sudah reschedule ILT-nya. Nah kan gitu kan, harus reschedule lagi gitu kan, dan nggak enak sih. Dan nggak fokus gitu kan. Nah, jadi dan lagi kalau saya sendiri kan juga ambil kuliah gitu kan. Itu sambil ikut Bangkit. Itu menurut saya aja ya kurang bisa mengambil ilmu lah lebih banyak. Nah, baru bisa mengatur waktu gitu kan. Nah, tapi kalau kalian memaksa ikut, menurut saya memang lebih enak machine learning gitu kan. Karena lebih praktis dan kalian bisa dituntun lebih cepat lah ibaratnya lah. Nah, jadi next. Nah, yang terakhir itu mungkin masih ada lagi ya, aku kurang tahu ya. Itu tidak bisa konversi SKS. Nah, ibaratnya sering yang terjadi tuh kalian ikut ragu nih mau ikut nih karena nggak bisa konversi SKS gitu kan. Nah, menurut saya ikut saja tapi dengan syarat gitu. Nah, kebanyakan yang ikut konversi itu kan mau ngambil pol 20 SKS gitu kan, nggak usah kuliah di kampus, di rumah aja gitu kan sambil kalian belajar hal-hal yang baru gitu kan ibaratnya kan. Nah, kalau kalian ikut kuliah nggak bisa SKS tapi ikut Bangkit, ambil aja menurut saya. Tapi ada syaratnya nih. MK-nya jangan banyak-banyak dan jangan nggak berat gitu. Nah, kalau berat dan banyak, mending saran saya sih jangan ikut aja gitu. Karena ya kita belajar di waktu luang gitu. Ibaratnya malam kan. Gitu kan. Malam kalau nggak ada rapat dan segala macem, ya malamnya belajar gitu. Itu bisa aja gitu. Nah, tapi kalau ada PR gitu kan, ada PR besok UTS gitu gimana. Nah, itu kan nanti self pace-nya juga apa ya namanya? Terganggu gitu kan. Nah, jadi ya mending menurut saya sih
ikut aja, tapi MK-nya jangan banyak-banyak, mungkin 6 SKS lah, 6 SKS lah, jangan lebih dari 10 atau 15. Nah cukup berat. Nah ya next. Nah ini kenapa saya ikut gitu kan, yang pertama tuh dapat ilmu gitu, yang kedua dapat sertifikasi internasional, dan yang ketiga ya menambah peluang karir kan. Jadi di Bangkit ini kalau udah lulus tuh kita menjadi Bangkit alumni lah ibaratnya, Bangkit alumni. Nah dari Bangkit alumni ini kita nanti akan dapat kayak job-job gitu ya, job offering gitu kan. Nah yang terakhir tuh ya kita gabut aja sebenarnya, saya tuh gabut aja sebenarnya. Nah lalu kalian kan mesti ingin tanya kan, kesibukannya apa, apakah bisa konversi dan segala macam selama saya ikut Bangkit. Nah bisa di next nih. Jadi ini kegiatan saya selama ikut Bangkit gitu kan. Di Bangkit sendiri itu menyarankan atau memaksa kita tuh tidak boleh ikut kegiatan yang ini ya. Nah kenapa saya ikut ya, dulu jujur saja gitu kan, jujur saja Bangkit itu kan ibaratnya cuman tanda tangan gitu kan, tapi tidak mengawasi. Jadi saya pikir saya ikut gitu aja. Ternyata Bangkit ini tuh niatnya baik gitu. Bangkit ini niatnya baik. Kenapa? Karena Bangkit ini ingin agar kita tuh fokus untuk mengambil ilmu gitu kan. Nah, tapi ini saya ikut ini asisten praktikum 3 sampai 4 katanya. Terus itu ngajar praktikum ya. Terus jadi asisten dosen. Jadi saya ngajar tambahan kuliah gitu kan. Lalu saya ikut KKN. Ini KKN ini di akhir. Jadi pas capstone project tuh saya ikut gitu kan. Ikut KKN. Lalu magang. Lalu ada kerja praktik. Lalu saya kuliah 24 SKS full dan no konversi. Gimana cara saya hidup gitu kan. Nah, jadi kuncinya satu ya kalau kalian itu. Jangan tidur ibaratnya. Jangan tidur. Nah, ada beberapa ibaratnya strategi lah. Strategi. Yang pertama itu karena saya tahu saya bakal sibuk gitu kan. Jadi ketika saya ada waktu luang, saya akan speed running gitu. Ibaratnya ya ini nggak disarankan sama sekali ya. Karena apa? Bisa bikin gila dan ilmu yang didapatkan tuh nggak dalam gitu. Saya cuma tahu cara gunainnya. Nah, ini mungkin di sini kita bahas dulu. Kalau saya lulus dapat apa aja gitu kan, supaya kan tambah termotivasi untuk ikut. Yang pertama tuh saya dapat merchandise tier 6 atau tier 7. Bagi yang nggak tahu, jadi merchandise di Bangkit itu didapatkan ketika kalian dapat Bangkit Point. Bangkit Point didapatkan ketika kalian ibaratnya bersikap baik lah ya, ngumpul sertifikat tepat waktu, aktif, terus mungkin dapat juara, tadi capstone project, kalian lolos pendanaan dan segala macam tuh mungkin dapat tier 7 atau lebih. Tapi untuk tier 6 atau tier 7 tergolong cukup tinggi ya menurut saya, yang bagi yang tadi ikut banyak kegiatan itu. Yang kedua, voucher sertifikasi. Jadi karena saya machine learning, dapatnya voucher untuk sertifikasi TensorFlow. Kenapa ini penting gitu kan? Nah menurut saya, karena kalau kalian punya skill tapi nggak punya sertifikasi itu menurut saya kurang aja gitu. Nah sertifikasi ini voucher ini nggak didapatkan semua orang gitu. Nah hanya beberapa aja yang dapat, mungkin sekitar, saya kurang tahu ya, pokoknya nggak semua dapat voucher ini, bisa dibayangkan gitu kan. Yang ketiga, saya ini juga lulusan terbaik ya, di Sting gitu. Jadi saya top 10% atau berapa gitu, top 10% itu lulusan terbaik di Sting. Tapi kalau ditanya ilmunya gimana, nah saya cuma bisa mengaplikasikannya aja, mungkin teorinya dikit-dikit ya. Nah jadi nggak bisa eksperimen lebih dalam lah ibaratnya lah, cuman tahu penggunaan dasar sesuai dengan yang di self paced learning itu. Lalu voucher sertifikasi ini saya sarankan untuk diambil dan diseriuskan ya. Kenapa? Karena walaupun kalian distinct, itu kalian belum tentu dapat voucher sertifikasi, dan meskipun kalian dapat sertifikasi itu kalian belum tentu distinct. Jadi vice versa ya, distinct tapi belum tentu dapat sertifikasi, kalian dapat sertifikasi itu belum tentu distinct gitu. Nah terus apa strategi yang saya lakukan gitu kan. Nah jadi ini sibuk berorganisasi, banyak acara, ini adalah case saya gitu kan. Salah satu ibaratnya yang bisa saya sampaikan gitu kan, strateginya yang nggak saya sarankan gitu kan. Yang pertama mungkin adalah yang realistis aja, kita speed running gitu. Jadi ketika kalian punya waktu luang, spare time, dan kalian gunakan untuk leha-leha, kalian nonton videonya, kalian catat gitu. Saya dulu saya catat di kertas gitu kan. Saya catat di kertas, lalu nanti ketika ujian nanti saya tinggal buka aja, oh ternyata gitu. Ternyata saya masih hafal, karena model ketika ditulis dan hanya dilihat saja lebih afdol
atau lebih melekat yang ditulis gitu kan. Enggak wajib sebenarnya, tapi lebih enak ditulis gitu kan. Nah, yang kedua adalah cicil yang bisa kalian cicil dulu. Jadi kalian lihat timelinenya, kalian fokus habis dibagi akun langsung ngerjain gitu. Nah, yang ketiga, gunakan reschedule itu dengan bijaksana gitu. Karena walaupun reschedule tanpa batas, untuk mendapatkan voucher itu nggak melulu kalian nilai bagus gitu. Kadang aktif tuh juga ya. Terus harus mengumpulkan tepat waktu gimana pas capstone project itu juga penting gitu. Nah, jadi harus bijaksana juga dalam mengatur waktu ya. Jangan basa-basi, jangan banyak mengeluh karena ingat ya. Iya, most purpose is more burden than glory gitu kan. Itu kata si Loki gitu. Jadi kalian nggak pernah memilih beban. Jadi nggak ada beban yang berat atau ringan gitu. Kalian hanya memilih beban kalian. Nah, di kasus ini ya saya memilih untuk semua beban itu saya ambil sendiri gitu. Dan yang ini yang saya dapatkan gitu. Nah, apakah capek gitu selama 1 semester? Sebenarnya ngikuti kegiatan sebanyak itu jelas capek sebenarnya. Jelas capek, tapi modelnya itu kan dicicil ya. Jadi karena dari awal sudah saya cicil, jadi di akhir tuh nggak berat. Dan apa yang terjadi gitu, apa yang terjadi kalau kalian nggak selesai gitu kan. Yang paling penting tuh apa yang terjadi kalau kalian nggak selesai. Kalian mungkin dapat merchandise tapi tiarnya lebih rendah gitu kan. Benar sekali, tiarnya lebih rendah. Lalu kalian nggak full completion gitu, full lulus tuh nggak, full graduation nggak, tapi partial, cuma sebagian gitu kan. Nah, kalau kalian yang konversi pasti akan gagal untuk konversi karena partial graduate itu ibaratnya kalian gagal ya, ibaratnya cabut gitu kan. Nah, ada beberapa teman saya gitu yang nggak selesai. Karena apa? Karena susah. Ada beberapa pet yang memang susah banget. Itu tingkat stresnya lebih tinggi daripada pet yang lain gitu kan. Nah, itu mereka nggak selesai. Dan ya mereka partial graduate gitu. Dan mungkin dibanet sama Bangkit Academy. Itu juga mereka kuliah ya. Jadi maka saya sarankan kalau nggak bisa ngatur waktu, nggak bisa punya stres toleration yang tinggi gitu kan. Itu menurut saya sih pilih pet yang gampang-gampang aja ya. Yang orang lain ambil, kalian juga ambil lah ibaratnya lah. Yang di satu fakultas atau satu prodi yang kalian ambil tuh ikut aja gitu. Karena ketika kamu mengalami kendala tuh punya referensi. Nah, sedangkan mereka yang gagal itu karena mereka itu just one in billion people gitu. Ibaratnya kayak satu yang lain ngambil machine learning, dia cuma ngambil mungkin mobile atau cloud gitu kan. Nah, jadi kalau dia mengalami kendala itu susah dibantu oleh yang lain gitu. Nah, seperti itu sih. Dan yang terakhir menurut saya ya, kalau kalian nggak mendalami ini gitu, itu rugi gitu. Karena menurut saya sendiri sih setelah mengalami sejauh ini gitu kan, semua itu berguna gitu. Semua itu berguna tergantung bidangnya. Dan ketika saya tanya apakah Bangkit ini berguna gitu kan, yes berguna, karena dari awal saya nggak paham gitu. Dari awal aku nggak paham. Nah, nggak pernah nyentuh machine learning, baru nyentuh itu dan menurut saya fun gitu kan. Nah, tapi kalau udah paham gimana gitu kan. Nah, kalau udah paham, kalian incer aja voucher sertifikasinya aja. Dengan jadi aktif, dengan ngumpul sertifikat tepat waktu, dan selalu ada hal baru yang bisa dipelajari walaupun kalian sudah menjadi ahli ya. Jadi menurut saya tetap ikut aja sih. Mungkin bertemu dengan teman baru, dapat merchandise kan, dapat mungkin konversi dan segala macam, itu lebih enak gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Apakah kalian tertarik gitu kan? Menurut Sansara sih coba dulu ya. Jadi di awal kalau kalian mau daftar gitu, kalian bisa cek di Bangkit Google-nya gitu kan. Ada kalian ketik aja Bangkit Google Academy, Bangkit Google Academy 2024 gitu kan. Bangkit Academy 2024. Nanti ikuti aja. Ada 2 tes kelihatannya. Pakai platform decoding. Dan di sini platform decodingnya nanti ada 2 ya. Jadi tes secara umum keseluruhan dan tes per pet gitu kan. Itu on cam. Dan saran saya dicoba dulu, karena ada beberapa teman saya itu nggak bisa pun tetap bisa gitu, tetap bisa masuk gitu. Dan di sini sekali lagi saya tidak bermaksud ini ya, saya
ke belakang, ke depan maksudnya. Tidak di endorse atau terafiliasi dengan Bangkit Academy, tidak bermaksud menyinggung pihak manapun, dan ini mungkin menurut saya sendiri ini untuk sharing ya, sharing pengalaman lah ibaratnya, sharing pengalaman. Dan timeline, kalau kalian membicarakan timeline ini di Bangkit itu cukup ketat gitu. Jadi mereka sudah sangat terstruktur, dan baik dari narasumber semuanya itu sangat kompeten gitu, sangat kompeten. Jadi sangat worth it kalau menurut saya kalian mencari sumber belajar yang lebih enak gitu kan. Itu kalau dari pendapat saya dari itu ya. Ini ILT session, weekly consultation pun menyenangkan gitu. Capstone project ini cukup menantang, dan ada banyak case gitu. Ketika teman kalian cabut gitu kan, ibaratnya nggak selesai gitu, nggak mau ngelanjutin gitu kan. Nanti capstone project itu teman kalian yang cabut itu tetap akan dipasangkan dengan orang lain gitu. Jadi walaupun dia kan resign, udah nggak usah dikerjain aja, nggak usah kontak Bangkit gitu kan. Itu ada gitu. Dan mungkin nanti kalian dapat orang yang nggak dapat, ya ibaratnya udah ngilang gitu kan, udah absen gitu. Apa yang terjadi gitu? Maka capstone project kalian akan terganggu sekali gitu. Nah, sedangkan kalian mungkin ada machine learningnya ngilang gitu kan. Tapi machine learning itu ada banyak gitu. Jadi ibaratnya mungkin satu kelompok itu ada 2 lah minimal. 2 mobile, 2 cloud, 2 machine learning. Jadi kalau satu ngilang ya masih ada satu lagi. Nah, tapi kalau dua-duanya hilang, nah itu selesai sih. Nah, jadi misal mobilenya hilang gitu kan, mobilnya cuma ada satu dan mobilnya hilang gitu, nah selesai aja gitu. Nah terusan bagaimana gitu cara mengatasinya walaupun kalian selesai udah apa ya namanya harus selesai gitu kan. Nah bisa diganti alternatif lain seperti web, mungkin kalau machine learningnya hilang ya pakai machine learning abal-abal lah. Kalau cloudnya hilang nanti ya udah langsung di embed di mobilenya lah dan segala macamnya. Dan karena ini di Bangkit itu sudah nambah case baru ya seperti AI, menurut saya sih juga semakin worth it untuk dicoba. Sangat-sangat worth it untuk dicoba, apalagi kalian yang mau mendalami dunia teknologi atau belum tahu dunia teknologi, itu ikut aja sih menurutku. Karena apalagi kalau yang bisa konversi, nah itu ambil aja sih. Itu bebas petnya apa, tapi kalau saya boleh memilih, semuanya harus diikuti aja. Nah, jadi seperti itu sih. Presentasi singkat bagaimana, apakah menurut saya Bangkit itu worth it atau enggak, ikut aja. Semua mitra yang terikut tadi dari Decoding, Coursera, itu semua kompeten. Jadi mereka selalu dalam tanda kutip up to date lah. Up to date dengan apa yang akan terjadi sekarang gitu. Nah, baik walaupun tadi ya ada kekurangan 1-2, tapi plusnya itu juga cukup banyak gitu. Ibaratnya kelemahannya itu sedikit tapi kelebihannya banyak ya. Jadi kelebihannya outweigh the weakness. Jadi sangat worth it, baik dari Decoding yang juga up to date dan bahkan interaktif di webnya gitu. Jadi kita bisa masukin coding dan ada submissionnya, jadi kalian bisa ngecek projectnya kalian habis selesai gitu kan per chapter, nanti disuruh bikin aplikasi apa, upload gitu kan. Nah itu kan interaktif gitu. Jadi kalian bisa langsung ngetes pemahaman kalian. Dan menurut saya coba aja, ikut aja, dan rasakan gimana menjadi peserta Bangkit MSIB gitu kan. Nah begitu saja. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Jadi gimana? Kalian mau ikut atau enggak itu? Silahkan tulis di komentar ya. And see you.